banyak orang mengira ketika saya melanjutkan kepengurusan ini itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi sebenarnya fakta di balik itu enggak. Halo Coffee Lovers, balik lagi di Coffee Talks kali ini bersama aku, Dani dan Mas Arya sebagai kalau sekarang bisa dibilang ownernya Warkop Giras. Oke, di sini sebenarnya kita ada perbincangan menarik nih tentang lika-liku coffee shop. Terutama kita di sini akan membahas Giras sendiri ya Mas. Wes, siap. Iya sih. Soalnya kemarin tuh dengar dari Giras tuh dapat kabar, Coffee tuh dapat kabar dari Giras. Apa gue Mas? Sini Mas, diundang nih Coffee. Giras berubah konsep. Nah, kaget toh. Aku yang awalnya tahu Giras tuh yang sebenarnya salah satu pioneer juga coffee shop di Jogja ya Mas. Di garis bawah ya, pionir, kita tuh pionir. Wah. Bro. Wih, di highlight ya Mas. Highlight. Salah satu pionir coffee shop di Jogja. Udah sejak kapan sih Giras? Kalau Giras berdiri dari tahun 2012 Mas. Oh, tahun 2012 nah kok bisa sebenarnya sekilas aja sih Mas, kok iso rebranding, bukan rebranding sih sebenarnya, ganti konsep jadi dulunya kan Warkop Giras, kok iso sekarang ada giras.co. Iya. Jadi asal muasalnya Giras sendiri kan memang sebenarnya adalah warung kopi sederhana yang memang kita itu menjual yang awalnya memang cuman kopi lelet, kopi tradisionalan, ada Waris sama Brontoseno, yang dimana memang pada zaman itu pun sebenarnya kultur ngopi di Jogja pun belum banyak. Tahun berapa tuh Mas itu? Ya tahun 2012 itu. Dan memang seiring dengan berjalannya waktu ternyata meningkatlah culture kopi ini di Jogja. Di mana memang Giras pada saat itu juga tumbuh berkembang mengikuti arah pasar kopi ini. Pasar kopi ini. Dan ya mungkin singkat cerita Giras berubah menjadi seperti ini karena memang kita selalu ingin memenuhi kebutuhan pasar, Mas. Jadi ketika memang kita hanya stuck di sebuah konsep kedai yang seperti itu, kita akan kalah dengan gemburan-gemburan coffee shop besar di Jogja yang mungkin ya kayak seperti working space atau dan sebagainya. Jadi memang tujuan saya merebranding dan membenahi tempat ini juga untuk paling nggak kita nggak ketinggalan zaman lah. Walaupun kita tetap juga menjual kopi-kopi tradisional. Gitu. Menarik juga ya. Ono giras.co. Dan keren Mas. Tapi sebenarnya kilas balik aja sih Mas. Sebenarnya Giras lama tuh kayak gimana sih? Maunya orang-orang kan terutama ini Giras juga udah dari 2012 sih. Aku pengen tahu sejarah singkatnya Giras lama tuh sebenarnya gimana dan sebenarnya kapan sih Mas Arya andil dalam coffee shop Giras ini? Dari mulai kapan? Kalau saya pribadi masuk ke Warkop Giras ini di tahun 2015. Itu di bulan puasa ya. Jadi pada saat itu memang Giras sudah berubah kepengurusan dari founder pertamanya ke teman-teman angkatan saya satu fakultas. Nah, pada saat itu kan memang semua mahasiswa Mas ya. Jadi kan kuliah itu ada KKN dan sebagainya. Pada saat itu 3 tim nih, 3 orang. Ada Mas Bolang yang sekarang di Solo, Satu Tujuan, ada Mas Fajar, ada Mas Eko yang sekarang jadi Juragan Telur Ayam. Nah, pada saat itu 3 orang ini, Mas Eko itu KKN, Mas Raga KKN, Mas Fajar itu pulang kampung. Jadi mereka itu berpikir eman-eman Giras kalau enggak dibuka pada saat puasa. Karena kan KKN mesti pada saat puasa dan sebagainya. Pada saat itu memang aku udah nongkrong di sini karena memang teman-teman lu kan yang kerja di sini. Nah, sini diminta bantuan sama mereka bertiga untuk menghandle Giras selama sebulan. Istilahnya saya ini tim kaget lah. Tim kaget dulu itu. Nah, tadi awalnya nongkrong mah ada tim kaget itu ya Mas, ada tim kaget. Soalnya itu untuk menjalankan operasional Giras selama sebulan. Dan salah satu tim saya pada saat itu Mas Abi Soalku. Soalku kalasan itu. Kalasan.
Jadi saya, Mas Abe Sualko, sama Vano waktu itu. Jadi 3 orang ini adalah tim kaget untuk handle Giras pada saat Ramadan. Gila. Tapi kalau sebenarnya Giras yang lama itu lebih ke arah mana sih Mas dulu itu? Masa jayanya Giras sebelum di tahun-tahun 2015 Oke. Kalau masa jayanya Giras bisa saya bilang itu ketika memang kopi-kopi single origin Mas ya. Di zamannya kopi single origin manual brew. Di mana memang pada saat itu kultur yang kopi lelet itu juga agak menurun. Cek benar. Kopi lelet itu apa? Mungkin kopi lovers malah belum tahu. Kopi lelet itu kopi tradisionalnya kopi tradisional Tulungagung sama Kediri teman-teman. Ada namanya kopi waris, itu kopi hijau. Itu ada memang kopinya tuh hitam semu hijau, itu ada campuran kacang hijaunya sama Brontoseno asli Kediri. Jadi kalau kultur di sana itu orang ngopi ampasnya tuh dileletin ke kopi, ke rokok. Nah, berarti karo ngudut. Iya, karo nyete. Makanya namanya kopi lelet itu ya. Iya, kopi lelet. Jadi memang ampas dari kopi itu untuk nyete. Dan itu bisa bisa dibuat batik, buat pemandangan, nah seperti itu. Nah, habis itu masuklah single origin karena mungkin pada saat itu film filosofi kopi udah booming ya. Oh iya, filosofi kopi itu tahun berapa ya itu? Filosofi kopi tahun berapa, Mas? 2016-an lah ya. Nah, film itu mencuat. Juga membawa pengaruh ke dunia kopi Jogja. Di mana brum mulai mulai kecil-kecil dan sebagainya. Kayaknya mulai dari film itu malah jadi memicu orang-orang. Ya, benar. Untuk pengen mengerti kopi. Ya, nah terus pada saat itu Giras itu sebenarnya juga udah ada investor, Mas. Yaitu Mas Andre. Yaitu ownernya Kulino Kopi. Habis itu Mas Andre juga memilih untuk bergabung dengan Giras. Ya, karena Mas Andre juga Giras terfasilitasi untuk alat-alat proper penyajian manual brew. Ya kayak V60, Vetang Drip, Kalita. Jadi pada zaman itu Mas Andre masuk membuka lagi pasar Giras yang lebih luas untuk menjual kopi-kopi yang variannya lebih banyak. Berarti di waktu itu tuh emang masa jayanya Giras tuh di manualan lah ya. Ya, di manualan. Dia megang pangsa pasar di Jogja dan sekitarnya. Ya, jadi bisa dibilang Giras dulu pada zaman saya juga itu adalah tempat terakhir teman-teman barista yang di tempat-tempat lain untuk pulang. Jadi sebelum mereka pulang shift, sebelum mereka itu pulang ke rumah atau ke kos, mampir dulu ke Giras. Karena dia bukanya kita bukanya kadang pagi. Sampai pagi. Kadang anak SMP depan masuk aja kita masih pada nongkrong. Kultur begitu. Wah. Berarti Mas Arya tuh sejak dari 2016 tuh ya? Itu sampai kapan sih Mas sebenarnya? Sampai sekarang apa sempet? Aku dengar Mas Arya malah sempet keluar ya? Iya, keluar. Kalau saya itu dari 2015 bulan Ramadan itu, bulannya apa ya lupa saya. Itu sampai 2017 akhir. 2017 akhir. Di mana memang pada saat itu kan saya belum, maksudnya untuk percaya dengan hidup di dunia seperti ini tuh belum ada. Belum ada. Jadi saya hanya lulus kuliah, cari kerja, yang mapan, menikah dan lain sebagainya. Tapi memang garis Tuhan berbeda tuh. Saya dapat kepercayaan untuk mengemban tugas yang sangat berat ini, memegang Giras. Akhirnya wes. Gas. Aku kan wanita Mas. Yang penting wanise. Berarti sampai tahun 2017 itu sempat resign dulu dari Giras ya. Ya, saya kerja di Malang. Oh, di suatu perusahaan gitulah ya berarti. Benar. Oh, berarti malah waktu itu tuh belum ada kayak proyeksi ke depan untuk menseriusin di bidang ini ya, Mas? Ya, belum ada. Ya karena belum percaya lah dengan sebuah lulusan universitas tiba-tiba buka usaha itu nggak ada bayangan sama sekali. Karena ngopi belum Mas loh. Aman. Merokok loh. Ngopi kita. Terus sebenarnya aku pengen tahu sih Mas waktu kan kemarin sempat ditinggal Mas Arya kan ya Mas? Iya. Kok iso sekarang malah ini tahun 2021 nih Mas? 2021. Balik Oh iya. Di mana
Dulu masih Warkop Giras kan. Warkop Giras. Oke. Jadi pada saat saya keluar sebenarnya memang masih banyak beberapa orang yang saya percaya bisa melanjutkan kepengurusan Giras ini. Ya, tapi entah mengapa setelah saya tinggal, jadi Giras itu sebenarnya ada catatan hitam, Mas. Tapi nggak apa-apa, kita buka aja di sini ya, nggak apa-apa, Mas ya. Catatan hitam. Jadi memang pada saat saya masuk dulu 2015 itu memang Giras itu uang dono orang ke sana cari kopi enak, cari kehangatan barista kita untuk menjelaskan kopi apa dari mana. Iya. Jadi lebih intim ya antara barista dan customer tuh saling berinteraksi. Berinteraksi dan sebagainya. Ya nggak kita pungkiri juga, maksudnya banyak juga memang orang-orang yang kesini tuh memanfaatkan karena kita bukanya sampai bisa sampai jam 4, jam setengah 5 kayak gitu. Nah, ya mungkin yang bisa saya utarakan sedikit itu, yang tadinya Giras itu tempat rujukan teman-teman barista atau pecinta kopi, tertiba menjadi kedai kopi reot yang dimana customernya itu bisa sebebas open bottle di sini. Open bottle Ini dalam artian mendem. Dem-deman ya. Dan di mana pada saat zaman dulu saya dulu ya memang padahal zaman dulu tuh sehangat itu dengan itu. Customer. Kira tuh sekopi itu gitu loh. Sekopi itu. Alah. Ya memang ketika saya di sini memang juga udah ada kultur seperti itu. Tapi kan itu hanya internal kami dan tim saya aja. Nggak sampai ke customer. Nggak sampai ke sebebas itu. Iya. Dan setelah saya tinggal memang kontrol itu hilang. Entah maksudnya nggak ada yang berani ngomong atau yang berani. Kalau dulu memang saya yang ngusir-ngusirin, Mas, kalau misalnya udah keterlaluan. Nah, tapi setelah memang saya tinggal itu lost, jadi sampai terparah pun ada customer yang nge-review di Google Business, ya itu udah bukan kopi lagi, tapi dia bisa update dem-deman karo cemilan iki mie goreng. Biaci, iki lho sawan gue tukune es teh. Dan itu juga maksudnya adalah itu yang adalah salah satu hal yang membuat saya gregetan. Jadi kepengurusan sebelum saya ini becus enggak. Iya, karena memang eman-eman ketika Giras yang udah bisa dibilang punya nama sekental itu dengan kopi, tertiba menjadi warung bebas di mana customer kui iso nggawa minuman dan mendem di sini. Kalau di atas jam 12 mungkin it's okay, it's fine. Itu jam 9 malam. Toko pesen es teh. Isu-isu untuk mendemnya itu makanya. Jadi ketika saya masuk ke sini memang ya saya tapi sebenarnya aku potong. Dari situ tuh sebenarnya ada efek buruknya nggak sih? Waktu Mas Arya tinggal terus akhirnya kepengurusan jadi seleluasa itu. Itu sebenarnya ada efek nggak sih, Mas? Sajane ada efek buruk, Mas, di mana di lain juga ke tim internal kita dan lingkungan sekitar. Ya pun nggak ini mungkin sudah rahasia umum ya. Maksudnya aku juga nggak ngerti Giras sudah bisa kabarnya seluas itu warung kopi sik iso mendem Giras. Dan di mana memang ya kalau saya punya kepercayaan di mana memang tempatmu mencari uang itu jadi tempat maksiat, kuwi ra berkah sih, Mas. Walaupun mungkin saya juga orangnya liar ya, tapi dalam artian ada batasan lah, ngerti tempat ya, ngerti wayah. Masih ono adabe lah kalau kudune. Kayak gitu. Oke, berarti waktu ditinggal sempat ada terutama di internal bahkan sampai ke customer kayak gitu ya. Itu terus sebenarnya Mas Arya tuh ini kan hitungannya kembali lagi kan ke sini, Mas. Itu tuh dimulai dari apa sih titik balik Mas Arya kok iso? Oke. Langsung balik sini lagi ya? Balik sini. Jadi pada saat itu sebenarnya saya udah resign dari Malang. Di mana saya tuh kerja di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Yang ya bisa dibilang food and beverage lah. FMCG ya? Iya kayak gitu ya, minuman kemasan lah. Dimana memang kan ada yang maksudnya pembukaan pasar dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga nganterin ke Giras. Tapi saya pada saat itu masih jadi tim marketingnya perusahaan itu.
Oh, berarti nganterin produk ke ya, sini nganterin juga produk, ya? buka apa Kebetulan. Kebetulan. Nah, kebetulan saya juga sering bolak-balik ke sini, dapat kabar karena memang tim yang masih mengelola sini tuh juga masih bekas tim saya dulu yang saya didik. Jadi ya ketika saya nganter, saya kan ya mampir ngopi dulu, mereka cerita bla 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 bla. Dan sampai di titik di mana memang ini ketika dilanjutkan bisa dibilang Giras akan kolaps. Sebenarnya saya take over dan lain sebagainya itu memang Giras itu udah sampai titik hampir kolaps. Oke. Dan kalau misalnya kita nggak usah buka kesalahan, pokoknya intinya itu aja. Giras hampir kolaps, di mana memang kulturnya di internal dan di itu udah buruk, keluar pun udah buruk. Nah, itu Mas Sarya sempat dengar kabar itu. Iya, kan? dengar kabar itu dari teman-teman barista di sini juga kan, karena juga masih ada yang kenal dan beberapa. Terus dan itu diperkuat dengan Mas Bolang juga ya, maksudnya iki nek nggak segera ditanggulangi akan kolaps. Maksudnya pun saya juga nggak memungkiri ya, ketika mungkin saya nggak ngambil langkah ini, Giras dihajar pandemi. Mungkin nama Giras wis ra ono, Mas. 2019 tuh. Iya. Mungkin Giras sudah nggak ada. Dan oke lah, pada saat itu memang saya juga tipikal orang sih nggak bisa maksudnya kerja itu saya itu sukanya yang bebas. Oke lah, saya ambil pilihan untuk wis tak cekel Giras, tapi aku gelem nek aku nyekel Giras tetep koyo ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Jadi kan mau azan, kita sebagai muslim harus berhormati. In frame gitu. In frame, nggak apa-apa. Iya, tadi azan, kawan-kawan. Iklan. Oke, lanjut. Tadi berbincang soal perubahan. Sebenarnya perubahan apa sih yang terjadi di Giras ini, Mas? Maksudnya, sebenarnya kan berbicara tadi pangsa pasarnya Giras itu udah terbentuk kan, Mas? Ya. Udah rame sebenarnya. Iya. Dari warkop Giras yang lama itu. Terus Mas Arya ya, maksudnya perubahan di mana tuh? Oke. Bukan di Mas Arya kalau misal datang ke sini lagi melanjutkan itu wes akeh customer teko. Oke, itu tak jawab Mas. Jadi gini, banyak orang mengira ketika saya melanjutkan kepengurusan ini itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi sebenarnya fakta di balik itu enggak. Di mana saya gambling bersama tim saya yang baru, membuang kultur Giras yang lama dan membentuk vibe yang lebih positif. Jadi memang bisa dibilang ya sekarang sebenarnya kita mulai dari nol lagi. Berarti nggak masalah tuh Mas membuang customer yang sebenarnya loyal kan di Giras, walaupun ya emang negatif sih, dibuang sih sebenarnya. Kalau saya karena memang saya percaya dan udah yakin saya jalani ya tempat kita rame atau enggak tuh tergantung kita sih Mas. Oke. Ya, jadi yakin dulu lah ya. Yakin dulu iya. Jadi memang itu gamblingnya sangat besar, membuang pasar yang sudah terbentuk dan membuat vibe yang baru yang lebih positif itu sangat berat. Dan itu saya lakukan sekarang bersama tim. Berarti untuk sebenarnya kan rebranding konsep baru ya. Kalau rebranding kan lebih ke berubah logo, berubah nama. Ini konsep baru itu gambarannya seperti apa sih yang giras.co sekarang ini? Kalau sebenarnya tujuan awal saya itu memang hanya membenahi tempat dan manajemennya aja. Di mana memang tugas saya itu sebenarnya hanya merapikan dengan cara menggali apa yang sebenarnya sudah terbentuk di Giras pada zaman dulu. Jadi memang secara greeting, secara service dan lain sebagainya, kita tetap menerapkan seperti bagaimana Giras yang lama. Dengan kita tetap hangat bersama customer, maksudnya saya juga nggak menghalangi ketika barista itu menjagongi customer, duduk bersama. Saya tetap menjalankan metode-metode seperti itu. Jadi motokan dia. Giras menjalankan metode seperti itu, yang lama tetap mempertahankan yang lama. Iya tetap, tapi terus dengan perubahannya apa? Ya dengan ya mungkin lebih tertata tempat dan manajemennya aja Mas. Karena ya ketika memang tempat kui nggak berubah ya kalah kita dengan. Tapi sebenarnya aku lihat juga di beberapa di menunya produknya Giras itu sebenarnya ada produk-produk baru Mas. Dulu kan
Giras tuh sebenarnya ke arah warung kopi manualan gitu kan Mas. Tapi sekarang kenapa ada es kopi susu nih? Apakah Mas Arya ini tidak yakin dengan kekuatan Giras di kopi pendekarnya, di manualannya? Oke. Apa ada something di balik itu Mas? Kenapa ngejarnya kopi susu malah sekarang Mas? Kalau saya sebenarnya lebih ke gimana pasar itu berkembang dan berubah. Karena ketika kita tetap idealis dengan menjual hal-hal yang zaman dulu tanpa mengikuti apa perkembangan pasar sekarang, itu juga nggak bisa Mas. Karena memang ketika kita berusaha idealis tanpa melihat realita pasar sekarang, loh kan kita bakulan saya nuku pasar. Ketika pasar itu minta apa, ya kita berusaha membuatkan dengan karakter Giras, sangar pol aja. Sangar pol ngeri Pak. Berarti sebenarnya ada sedikit perubahan. Berarti Giras tuh lebih mempersiapkan untuk perubahan dan mengurangi idealismenya yang dulu di tahun-tahun tersebut kan emang ya kopi masih kenceng di manualannya kan ya Mas, dari 2012 sampai 2016 baru setelah filosofi kopi itu ya Mas, baru booming guys kopi susuan. Oke, itu habis itu sebenarnya strategi sendiri dari Mas Arya ini, terutama dari Girasnya itu sendiri Mas, mengenai Mas Arya kan udah berani kan membuang investor lama yang negatif. Membuang customer, bukan membuang investor. Membuang customer lama yang negatif kan Mas. Mas Arya udah berani untuk melakukan keputusan itu. Dan susah nggak sih Mas cari customer baru sebenarnya? Sebenarnya Giras itu sudah melakukan hal, saya dapat istilah ini dari Mas Renggo Dongeng sebenarnya. Jadi pada saat itu beliau itu membuat tulisan dengan judul investasi customer. Dan di mana sebenarnya Giras itu secara nggak sadar sudah melakukan itu. Nah, jadi bisa dibilang salah satu cara saya untuk membentuk pasar baru dan market baru itu sekarang dengan cara yaitu membentuk teman-teman muda di mana mereka tuh umurannya SMA yang bisa saya jadikan pembantu market Giras setelah mungkin masa pandemi ini. Karena pada umur-umur ini adalah umur yang memang saya persiapkan dan tim untuk merekrut pangsa pasar yang lebih luas. Jadi kalau bisa saya sebutkan sekarang tim marketing Giras itu dibantu dengan teman-teman baru sekarang itu udah tersebar di semua kampus di Yogyakarta. Karena marketing terbaik adalah dari customer. Ya. Dan mungkin ya saya berharap pandemi ini segera usai ya, maksudnya kampus segera masuk. Kita akan segera melakukan grassroots lagi ke kampus to kampus, fakultas to fakultas, organisasi to organisasi untuk menyaring pasar ke Giras. Karena memang Giras juga basicnya pasar kita mahasiswa Mas dan teman-teman organisasi. Berarti itu salah satu bentuk invest customer dari Giras ya. Iya, investasi customer. Giras lebih mengarah ke usia di mungkin SMA yang mau kuliah karena dia membuka circle baru yang lebih luas kan itu Mas. Target dari strategi dari Giras itu sendiri. Iya, benar seperti itu. Bagus sih Giras yang dulunya warung kopi yang setauku ya. Dia tuh remang-remang, gelap, kayak ini nak kopi ini ngopi pendekar gitu. Sekarang bisa dia lebih membuka pasar baru yang lebih luas. Karena tidak menutup kemungkinan karena sebenarnya idealis itu juga perlu, tapi kan terutama sekarang ya Mas, seiring perkembangan zaman kan kita juga butuh untuk melakukan suatu perubahan ya Mas. Ketika kita nggak realistis juga akan tergerus dan itu akan hilang. Ya, seperti itu. Oke. Ya, di sisi lain nih aku sebenarnya mengamati dari sosial medianya Giras Mas. Oke. Mas dulu ngepo iki rada wonten sih. Sosial media dari Giras sendiri nih. Sebenarnya yang gua amati tuh dia agak sensitif Mas. Kotor. Nah, kalau aku bisa bilang gitu sih Mas. Oke. Itu
Kok berani sih Mas kayak gitu? Oke. Jadi ketika memang saya memutuskan megang Giras gitu ya, saya kan berusaha membenahi satu persatu apa yang bisa tak benahi gitu. Ya. Dimana salah satunya peran media. Dimana sekarang media itu, apalagi Instagram ya, itu bisa dibilang salah satu hal yang bisa mendongkrak market. Nah, dan sebenarnya yang menangani Instagram Giras sekarang itu adalah Mas Dewangga. Yang itu bisa dibilang adalah Mas Dewangga itu adalah sebuah produk yang berhasil dari investasi customer. Nah, sebenarnya Mas Dewangga itu. Berarti sebenarnya Mas Dewangga itu dari customer loyal Giras dulu. Jadi yang memang saya tarik untuk ngopen dan kenapa Mas Dewangga? Karena memang beliau juga udah tahu karakteristik Giras dan apa hal yang bisa Giras angkat di media. Karena memang ya saya dulu juga nongkrongnya juga sama Mas Dewangga gitu. Jadi kalau untuk media sosial memang kita sepakat untuk mengambil istilah kontroversial market. Di mana memang ketika media-media kafe atau coffee shop lain itu ke kanan, kita harus ke kiri. Giras kudu beda. Giras harus beda. Walaupun memang pada prakteknya kita kurang nge-blow up ya, karena memang ya nggak tahu kenapa, mungkin wong-wongnya kurang gaul apa pian dalam artian apa nggak tahu ya, maksudnya ada hal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang mengikuti dan mengetahui Giras itu medianya seperti itu, nah itu kalau nggak ngerti Giras bagaimana pasti bakal panas. Pasti bakal panas. Sensitif soalnya bro kontennya, Allah. Aku dulu, oh hello. Wani gitu. Oh iya, sama satu lagi nih. Aku kemarin sempat lihat apa ya? Reels apa Instagram story-nya? Reels ya? Reels? Yang Giras sendiri tuh kontra dengan kan pandemi ini kebanyakan kan coffee shop menyerukan apa namanya? Apa ya? Kalau Mas Arya bilang para penjual kesedihan lah, apalah dan lain sebagainya. Karena PPKM ini kami dan sebagai coffee shop bergabung berbondong-bondong untuk membuat konten yang istilahnya apa ya? Konten yang kayak ya itu sebenarnya bisa dibilang pengumbar penjual kesedihan juga sih Mas. Tapi itu terlalu kontroversial juga. Tapi Mas Arya malah justru kontra dengan kebanyakan coffee shop ini di Jogja Mas. Itu kok wani loh Mas. Oh iya, oke. Jadi memang pada bulan Juli Agustus kemarin yang memang PPKM yang diperketat gelombang 2 lah apa istilahnya itu. Di mana memang sebenarnya kita ini kan tempat nongkrong menjadi salah satu korban atas peraturan pemerintah gitu. Yang dimana memang sebenarnya pasar Giras sendiri itu yang dine in banget, tertiba harus berubah menjadi online, itu kan susah, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, pada saat itu memang saya dan tim juga udah berpikir ini gimana cara kita struggle gitu dengan keadaan yang seperti ini gitu. Sedangkan tempat nongkrong di Satroni terus ditutup, penyekatan jalan dan sebagainya. Iya, Satpol PP gitu datengin ya. Tapi saya tetap berusaha menenangkan tim ya, dalam artian kita tetap berpikir jernih, we. Iki hal apa yang akan kita ambil. Nah, pada saat itu memang banyak bermunculan media-media coffee shop lain itu yang bisa dibilang kalau untuk saya itu menye. Itu kesedihan lah, dalam artian kowe gini Mas ya. Kita itu buka usaha itu bukan hanya terkait uang, modal, konsep dan sebagainya. Tapi kita tuh juga butuh mempersiapkan mental dan psikis. Mental dan psikis. Itu juga karena gambling loh. Maksudnya sebuah tempat usaha buka di zaman pandemi itu sangat susah. Dan saya juga kenapa saya merespons itu jadi gini. Beberapa teman, ya ayo kita buat media gini, keluh kesah dan sebagainya. Kalau saya nggak mau, maksudnya kalau saya nggak mau mengkambing hitamkan COVID, PPKM dan lain sebagainya itu sebagai alasan coffee shop kita sepi.
jangan-jangan coffee shop kalian udah sepi sebelum ini. Parah. jadi keren berani sekali. jadi memang saya ya resah lah ya, maksudnya apa lo maksudnya menjaga kesedihan dan sebagainya. Ya tempat kita rame, tempat kita sangar opera itu tergantung dari diri kita, mental dan psikis. Mental dan butuh psikis. Banget itu, Mas. Pengusaha kok menyerah dengan keadaan. Secaranya entrepreneur itu kan harus kuat mental secara hal-hal dan lain sebagainya. Entrepreneur kok menye-menye. Ini salut sih Giras nih. Sebenarnya yang kutangkap dari tadi, Giras tuh arahnya selalu berbeda dengan coffee shop lain. Makanya mencoba berbeda dengan apa yang dilakukan coffee shop lain. Iya. Sebenarnya salut sih. Jarang yang ada coffee shop bermental seperti itu. Ya. Karena ownernya sendiri pun kayak gini nih. Ya, Anda juga Giras. Keren sih Mas. Maksudnya dari sosial media udah berani berbeda, mengangkat hal, sebenarnya mengkonsepkan hal yang seperti itu. Berani untuk melakukan perubahan juga, di mana banyak waktu pandemi coffee shop banyak yang tutup. Ya. Bahkan banyak banget itu Mas. Sebenarnya kalau untuk masalah tutup atau enggak, kita pada saat renov itu juga udah mewanti-wanti coffee shop daerah Jakarta dan sebagainya ya. Maksudnya coffee shop kalian ki mungkin rame karena Giras ki lagi tutup wae. Jadi persiapkan wae ketika nanti Giras buka, kalian ki bakal jadi sepi. Rame pas Giras lagi tutup. Dan ternyata benar sekali. Tapi sekarang yang aku lihat dari kemarin aku kesini ke Giras emang udah mulai rame juga ya. Iya, alhamdulillah Mas ya. Terutama setelah PPKM kemarin. Ya bertahap ya, karena memang apa namanya, dari PPKM kemarin ya sebenarnya kalau ditanya strategi ya intinya ngeyel, karena kan juga nggak bisa kita tertiba apa ya patuh takluk dengan keadaan dalam artian peraturan kayak gitu, nggak bisa. Pokoknya prokes tetap jalan, tapi prokes tetap jalan. Di mana di sini kan kita ya sebagai masanya sebagai pengusaha dan owner coffee shop Giras ini juga butuh suatu perubahan, nggak bisa diem di kondisi itu juga kan Mas? Nggak bisa ya. Kita harus terus bergerak ya, itu maksudnya jangan bermental menye lah ketika kalian memutuskan membuka sebuah usaha. Asik. Keren banget. Oke, sebenarnya bagus banget sih, makanya menarik tuh dari pembicaranya Mas Arya juga nih dengan apa namanya sifat apa sih? Dengan karakter yang seperti ini. Sebenarnya salut sih sama Mas Arya ini. Yoilah. Terus berbincang lagi soal konsep baru Giras kan seperti yang dijelaskan Mas Arya kan tadi. Nah, terus sebenarnya ke depan tuh Giras tuh mau gimana sih Mas? Oke. Jadi sebenarnya Giras itu sebenarnya tuh udah berkolasi dengan beberapa brand Mas ya. Dalam artian kedepannya nanti saya dan tim itu juga berharap Giras itu adalah tempat atau wadah teman-teman untuk melakukan hal-hal yang disenangi seperti hobi dan sebagainya. Kalau sebenarnya Giras itu udah kerjasama sama Golden Face Store, toko sepatu yang mungkin menurut saya udah terbesar di Jogja. Jadi kita juga pernah buat event thrifting dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah antusiasmenya juga lumayan tinggi. Nah, karena memang ya masih terkendala ketika membuat event seperti itu membawa kerumunan, jadi memang saya stop dulu. Tapi ya nanti harapan saya untuk setelah ini Giras itu ya itu bisa menjadi wadah teman-teman untuk mengapresiasikan dirinya, untuk saling berkolaborasi. Gila. Mantep lah. Yang penting kayak vaksin cewek jangan biar lupa kita vaksin. tuh kayak ndang wis PPKM rampung, diperpanjang terus kan. Makanya pada segera vaksin biar kita bisa nongkrong lagi. Kalau bisa biasa, vaksin yang Sinovac aja Mas ya. Sinovac. Kenapa tuh Mas? Dia tidak bercinta. Sinovac. Dia perempuan. Sinovac. Oke, perbincangan sebenarnya sangat seru ya. Terutama aku sendiri mendengar cerita dari Giras sendiri yang 2012 tuh salah satu, ya kalau aku sebut emang pioneer coffee shop di Jogja. Dengan sudah terbentuk di 2012, Mas Arya mulai bergabung di 2015. Dengan waktu itu pasar coffee shop di Jogja masih
belum sepadat ini Iya. dengan konsep Giras yang dulu dan ada perubahan sampai sekarang. Sebenarnya banyak poin utama yang kita dapat ya, di mana sebenarnya kita poin utamanya adalah berani untuk melakukan suatu perubahan. Sebenarnya itu bagus banget ya, terutama langkah Mas Arya tadi untuk membuang customer yang lumayan toksik. Nggak lumayan lagi sih itu Mas. Itu udah toksik banget. Dengan Mas Arya mulai merambah ke pasar yang baru, karena kondisi menuntut seperti ini, kita harus melihat realitanya seperti apa kan ya Mas. Dua poin itu, dan Giras ini cukup beda dengan yang lain. Itu dia berani berbeda dengan coffee shop di Jogja yang lain. Itu 3 poin utama yang kita dapat obrolan dari Mas Arya kali ini. Dan sebelum closing nih aku mau tanya Mas. Kenapa tagline dari Giras ini the last real coffee shop in Yogyakarta? Kenapa tuh Mas? Emang yang lain tidak real Mas? Hapus-hapusan Mas yang ini adalah sebenarnya tagline yang saya dapatkan, yang saya rasa juga sangat cocok melekat di Giras itu ya. The last real coffee shop di Yogyakarta. Yang saya dapatkan sebenarnya kalau dari cerita dapat hashtag itu, saya adalah pencinta musik hip hop juga bener Mas ya. Jadi ada sebuah lagu hip hop, sebenarnya itu kalau tahu Masnya itu Syakala, kalau tahu ya, itu memang dia ada di sebuah lirik dan dia ngomong the last real nigga alive dari Jakarta. Nah, seperti itu. Kirain yang Samina-Mina. Enggak, kira itu. Nah, saya langsung ngambil, wah ini kayak ini keren ya. The last real coffee. Jadi, kalau sebenarnya itu juga beralasan, Mas. Jadi, pasar kopi di Jogja itu kan terbagi menjadi 3 nih, dan akan merambah ke 4 sebenarnya. Di mana yang pertama, kopi lelet Jawa Timuran. Yang itu bisa Mas temukan di, mau boleh sebut coffee shop era sih? Dan maksudnya ada itulah, ada itu. Yang kedua, kedai ada pasar manual brew, single origin dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah segmen kopi susu dan lain sebagainya. Dan yang keempat ini yang hampir mungkin menjadi tren adalah yang mixologi, yang mocktail itu dan lain sebagainya. Oh, berarti tadi kopi lelet berarti lebih ke kopi ya tradisional dan budaya kan. Ya, terus manualan, kopi susu dan kita mixologi akan merambah ke sini. Ditranslate ke mixologi ya. Jadi di mana saya beranggapan Giras itu adalah kedai kopi yang hidup dan zamani di eranya masing-masing. Semua dia melewati di 4 era itu ya sampai sekarang. Jadi kita itu juga mengkulik dan membuat konsep-konsep seperti itu. Jadi kopi lelet kita ada, manual brew kita ada, kopi susu kita ada, mocktail kita ada. Dan alhamdulillah ketika memang dari data saya lihat juga penjualannya itu stabil, walaupun masih banter es kopi susunya ya. Tapi untuk tahap 4 segmen kopi yang ada di Jogja, kita punya semua. Dan itu memiliki masanya masing-masing. Itu adalah latar belakang di mana terbentuknya tagline itu. Tagline, the last real coffee shop in Jogja. Di mana yang lain ngejualnya kopi susu. Kopi susu toh, iya. Cuman ini kopi susu. Main aman. Tapi orang. Main aman. Oke. Gitu, cukup menarik untuk tagline yang Giras bangun, the last real coffee shop in Yogyakarta. Oke, sebenarnya sebelum kita tutup, aku pengen dengar sih closing statement dari Mas Arya tuh. Ada nggak sih quotes dari Mas Arya? Untuk motivasi, terutama mewakili pengusaha-pengusaha coffee shop di Jogja atau anak muda yang coffee lovers. Jadi mungkin tagline-nya tuh kopi itu untuk semua kelas, Mas. Dalam artian kopi juga udah menjadi kultur yang mengakar kuat di Indonesia. Pun ketika basa-basi pun ngajaknya, yuk ngopi yuk. PDKT sama cewek, yuk ngopi sini yuk. Kayak gitu-gitu. Jadi kopi itu untuk semua kelas, di mana memang jangan sebenarnya bebas sih. Tapi kalau bisa jangan mengklasifikasikan
iki kopine wong keren apa dan lain sebagainya. Segmentasi, gap-gap ke pasar dan lain sebagainya. Itu maksudnya itu hal yang kalau buat aku kurang sepakat ya. Justru malah merambah semua itu. Iya, kopi itu adalah apa ya, media untuk pemersatu semua kalangan. Karena ya kopi untuk semua kelas. Gokil. Asik. Oke, terima kasih banget Mas Arya atas obrolan dan bincang-bincang sharing-sharingnya. Ya, sama-sama siang hari ini. Mas Koven. Kita take siang hari, Mas. Oke. Gak tahu ini ntar tayangnya jam berapa, ditunggu aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Koven Talks. Terima kasih sahabat coffee lovers, coffee fuck.